Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tutorial kali ini adalah membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa diartikan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Ekosistem sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam diciptakan oleh Tuhan seperti gunung, laut, rawa, sungai, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan diciptakan oleh manusia seperti bendungan, akuarium, sawah, kebun, dan lain-lain. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik. Sebagai suatu sistem, organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, sehingga organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Kemudian di dalam ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik contohnya adalah batu, tanah, air, suhu, cahaya, dan kelembapan. Sedangkan contoh komponen biotik adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen sendiri terdiri dari tumbuhan. Kemudian konsumen terdiri dari hewan dan manusia. Sedangkan pengurai terdiri dari jamur, bakteri, virus, dan lain-lain. Tuhan menciptakan makhluk hidup dan tak hidup pasti ada fungsinya. Mereka saling melengkapi. Semua makhluk hidup saling bergantungan. Begitu juga makhluk tak hidup. Semua pasti ada fungsi dan saling ketergantungannya. Misalnya pada ekosistem gurun. Di sana terdapat padang pasir karena tidak ada pohon. Oleh karena itu, pohon mempengaruhi lingkungan tanahnya. Pohon juga mempengaruhi suhu dan kelembapan. Akibatnya, makhluk hidup yang tinggal di padang pasir akan berbeda dengan makhluk hidup atau hewan-hewan yang ada di rawa atau di hutan yang banyak tumbuhannya. Di dalam suatu ekosistem terdapat simbiosis atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Simbiosis sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan, ya. Contohnya adalah burung jalak dan kerbau. Ya, burung jalak memakan kutu kerbau, mendapat makanan dari kutu kerbau. Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya hilang dimakan burung jalak. Kemudian bunga dengan lebah. Bunga mengalami penyerbukan dengan bantuan kupu-kupu atau lebah,
sedangkan lebah atau kupu-kupu memperoleh nektar atau madu. Kemudian simbiosis komensalisme, contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, contohnya adalah benalu dan tumbuhan. Kemudian tali putri dan tumbuhan pagar. Dalam suatu ekosistem terdapat rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah misalnya. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Nah, hubungan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu itu disebut dengan rantai makanan. Di dalam suatu ekosistem, produsen tidak hanya dimakan oleh hanya satu konsumen saja, tetapi oleh banyak konsumen. Contohnya adalah dalam suatu ekosistem sawah. Di dalam suatu ekosistem sawah, padi sebagai produsen bisa saja dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh ayam, bisa dimakan oleh burung, bisa dimakan oleh manusia. Kemudian pada konsumen tingkat pertama seperti belalang, tidak hanya dimakan oleh katak. Belalang bisa juga dimakan oleh burung, bisa dimakan oleh katak, bisa dimakan oleh kadal, dan lain-lain. Setelah memakan belalang, katak bisa dimakan oleh ular, bisa juga dimakan oleh burung. Kemudian ular bisa juga dimakan oleh elang, bisa juga dimakan oleh biawak, atau diburu oleh manusia. Nah, peristiwa konsumen yang tidak hanya dimakan oleh hanya satu konsumen saja, ini membentuk sebuah jaring-jaring, pola seperti jaring-jaring. Nah, peristiwa ini disebut juga dengan jaring-jaring makanan. Kemudian dalam suatu ekosistem itu terdapat suatu piramida makanan, Piramida makanan ini terdiri dari produsen, yaitu piramida yang bagian paling bawah, Kemudian pada tingkat kedua itu konsumen pertama. Pada piramida tingkat ketiga itu konsumen kedua. Pada piramida tingkat keempat itu konsumen ketiga. Dan pada piramida tingkat kelima itu konsumen keempat. Semakin tinggi konsumennya, itu semakin sedikit jumlah individu atau populasinya, Jadi kalau misalnya di piramida bagian bawah itu produsen, seperti padi itu jelas lebih banyak daripada jumlah belalang, Nah, kalau padi lebih sedikit daripada belalang, otomatis tidak terbentuk piramida karena akan terjadi kematian, karena belalang jadi kelaparan, akhirnya mati dan punah. Nah, kemudian belalang pasti lebih banyak daripada katak. Begitu juga katak lebih banyak daripada ular. Ular pun lebih banyak daripada elang. Nah, jadi kalau konsumen tingkat ketiga itu lebih sedikit, otomatis akan punah konsumen tingkat keempat. Jadi kalau ular sedikit, maka elang akan menjadi punah. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.